Analisis faktor-faktor motivasi kerja pada PT Anson Auto Plaza Pontianak. Adapun tim penguji yang pertama Pak Adi Mursalin SEMM, yang kedua Ibu Haja Aisyah SEMM, dan yang ketiga Bapak Nayun Untung Utama SEMM. Baik, sebelum saudara presentasi, silakan saudara berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Silakan saudara mempresentasikan isi dari skripsi saudara, maksimal waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Di share screen ya. Coba saudara tolong ubah username-nya pakai nama saudara. Gimana Ibu? Username yang di rename. Kalau tidak bisa, silahkan saudara melanjutkan saja presentasinya. Terus saudara slide PowerPoint-nya. Ya Bu, sudah Bu. Di slideshow ya PowerPoint-nya. Belum masuk Pak Bu? Sudah masuk, tapi saudara slideshow. Yang di samping font itu. Di bawah sekali. Ya, lagi. Yang bentuk mangkok. Di sebelahnya, di sebelah lagi. Jafarudin, Ya, Bu. suara saya kedengaran nggak? Kedengaran Bu. Di sebelah lagi, geser ke sebelah. Yang ada di samping tulisan angka 98% itu. Di sini tidak ada Bu. Hah? Ini tidak ada. Yang ada tulisan 98% itu kan ada gambar mangkok. Saudara klik. Memang harus sama faktor. Karena terutama untuk ngambil air. Kalau banyak ceweknya, walaupun kita sudah kasih webcam, tapi itu masih susah. Yang ini Bu. Di bawah sekali. Di bawah sekali, Bang. Ya, sebelahnya. Iya, betul. Klik. Sebelahnya. Sebelah lagi. Sebelah lagi, Bang. Bukan, sebelah lagi. Di samping angka, iya, betul, klik. Karena personilnya sedikit, jadi harus dulu ya dipakai. Oke. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Adi Mursalin SEMM, yang terhormat Bapak Nayun Untung Utama SEMM, dan yang terhormat Ibu Haja Aisyah SEMM. Baiklah, saya akan mempresentasikan skripsi saya. Judul skripsi saya adalah analisis motivasi kerja pada PT Anson Auto Plaza Pontianak. Latar belakang penelitian: untuk memperoleh hasil pekerjaan lebih baik, maka perlu adanya penempatan karyawan yang tepat, yaitu sesuai dengan pendidikan, keterampilan, bakat, minat, dan pengalaman kerja yang dimiliki. Dengan demikian dapat menimbulkan rasa puas dan bekerja dapat meningkatkan serendah mungkin tingkat perputaran tenaga kerja dan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Berdasarkan tabel di atas, jumlah karyawan yang keluar masuk mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Pada tahun 2018 jumlah karyawan yang masuk 10 orang atau maaf Bu, PPT-nya kepotong sama video kita Bu. Gimana? PPT-nya tuh kepotong sama video yang di samping. Nggak apa-apa. Kamu baca aja. Ini, Bu. Kita buka di HP Bu. Oke, dah. Pada tahun 2018 jumlah karyawan yang masuk 10 orang atau 45,45%, sedangkan yang keluar 4 orang atau 18,18%. Pada tahun 2019 jumlah karyawan yang masuk 12 orang atau 42,86% mengalami peningkatan sebanyak 2 orang dari tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah karyawan yang keluar sebanyak 6 orang atau 21,43% lebih banyak 2 orang dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 jumlah karyawan yang masuk dan keluar tidak ada. Dengan demikian adanya tingkat perputaran tenaga kerja akan pengaruh terhadap kegiatan personal perusahaan. Pembatasan masalah. Penulis batasi hanya pada analisis motivasi kerja karyawan pada PT Anzon Auto Plaza Pontianak berdasarkan teori Hendricks-Herzberg yang terdiri dari faktor motivator dan faktor Heigen. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis apa saja yang memotivasi karyawan pada PT Anzon Auto Plaza Pontianak. Manfaat penelitian. Bagi penulis untuk mengembangkan wawasan keilmuan sebagai sarana untuk menerapkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang selama ini diperoleh penulis selama di bangku kuliah, khususnya yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia. Bagi perusahaan, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu atau memberikan masukan bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah kebijaksanaan perusahaan untuk masa yang akan datang, khususnya di bidang manajemen sumber daya manusia. Bagi Universitas Pancabakti untuk bahan belajar dalam materi penelitian analisis motivasi kerja. Landasan teori. Motivasi sebenarnya berasal dari kata dalam bahasa Latin itu mover, yang artinya menggerakkan. Pengertian motivasi itu sendiri adalah pengaruh sesuatu kekuatan yang menimbulkan kelakuan. Sedangkan menurut Lunardi, motivasi adalah perilaku yang dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan tertentu yang dirasakan. Menurut Sarwoto, motivasi adalah proses pemberian motif bekerja pada bawahan sedemikian rupa sehingga mereka bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi secara efisien. Menurut Handoko berpendapat bahwa motivasi adalah sebagai kegiatan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Jenis-jenis motivasi, motivasi positif dan motivasi negatif. Rangka penelitian, faktor motivasi, keberhasilan pelaksanaan, pengakuan pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, pengembangan, faktor Heigen, kebijaksanaan dan administrasi perusahaan, supervisi, hubungan antar pribadi, kondisi kerja, dan gaji dan upah. Metode penelitian ini. Yang pertama, pendekatan kualitatif, jenis penelitian, metode survei, teknik pengumpulan data, interview, wawancara, kuesioner, studi dokumenter, teknik pengambilan sampel sebanyak 31 orang karyawan PT Anzon Auto Plaza Pontianak. Teknik analisis kualitatif dengan berdasarkan data dari kuesioner yang akan disebarkan dan jawaban responden pada kuesioner tersebut. Kemudian ditabulasikan dan dinyatakan dalam persentase. Hasil dan pembahasan. Dengan demikian hasil analisis motivasi kerja pada PT Anzon Auto Plaza Pontianak. Yang pertama, keberhasilan pelaksanaan dengan skor rata-rata 3,6. Dengan predikat baik. Pengakuan dengan skor rata-rata 3,5. Pekerjaan itu sendiri dengan skor rata-rata 3,5. Baik tanggung jawab dengan skor rata-rata 3,7. Baik
pengembangan dengan skor rata-rata 3,5. Kebijakan dan administrasi perusahaan dengan skor rata-rata 3,4. Supervisi dengan skor rata-rata 3,4. Hubungan antar pribadi dengan skor rata-rata 3,6. Kondisi kerja dengan skor rata-rata 3,6 baik. Gaji dan upah dengan skor rata-rata baik. Uji validitas dan reliabilitas. Dari 20 pertanyaan masing-masing variabel dengan menggunakan aplikasi SPSS dapat dikatakan valid jika R hitung lebih besar daripada R tabel. Karena seluruh pertanyaan dengan hasil R hitung lebih besar dari R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan valid. Sedangkan uji reliabilitas jika nilai convex alpha lebih besar dari 0,60 menunjukkan keseluruhan pertanyaan variabel karena hasil Cronbach alpha dengan 0,886, maka disimpulkan seluruh pertanyaan variabel. Rekomendasi. Pimpinan harus terus memberikan semangat kepada karyawan dalam memberikan tugas dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan. 2. Tetap memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti pelatihan karena dengan pelatihan dapat membuat karyawan mudah menyelesaikan tugas dengan baik sehingga karyawan lebih termotivasi. Mengenai gaji hendaknya diperhatikan karena masih ada sebagian kecil karyawan merasa tidak sesuai dengan upah minimum. Akhir, supervisi perlu ditingkatkan dengan cara mengikutkan para pimpinan pelatihan yang diperlukan sesuai dengan bidang yang dibawahi karena pimpinan harus mampu menyelesaikan setiap masalah-masalah yang dihadapi karyawan. Sekian dan terima kasih. Sudah, Bu. Ya. Tolong saudara exit terlebih dahulu, share screen-nya. Tetap share ya, Bu. Gimana? Ya. Mungkin untuk tim penguji, bentar, Pak Nayun. Ya. Silakan Pak. Karena Bu Aisyah dihubungin belum dijawab juga, mungkin boleh Bapak duluan. Nah. Oke, Mbak Rivola. Silakan Pak. Ya. Halo, Japarudin. Ya, Pak. Japarudin, dengar suara saya, Japarudin? Alhamdulillah dengar, Pak. Kok kamu suaranya kecil? Pakai headset, Pak. Hah? Saya pakai headset, Pak. Suara saya jelas ya? Alhamdulillah jelas, Pak. Nah, suara kamu yang agak diperbesar ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Apa judul skripsi kamu? Analisis motivasi kerja pada PT Anson Auto Plaza Pontianak. Motivasi kerja. PT Anson itu bergerak bidang apa ini? Penjualan mobil sama servis mobil, Pak. Penjual mobil dengan suku cadang mobil. Iya, Pak. Kamu kerja di situ ya? Tidak, Pak. Hah? Tidak. Enggak kerja di situ. Analisis motivasi kerja. Apa sih motivasi kerja? Apa sih motivasi itu? Suatu pendorong, Pak. Hah? Motivasi apa? Suatu pendorong untuk seseorang melakukan sesuatu. Suatu pendorong, Pak. Dorongan untuk melakukan sesuatu. Ya. Teori motivasi ini kan banyak nih. Ada teori motivasi dari McGregor, dari McClelland, ya, dari Abraham Maslow,
Teori motivasi, pernah dengar teori motivasi dari McGregor, teori X dan Y? Belum, Pak. Belum. Teori X dan Y, belum pernah dengar. Iya, Pak. Belum pernah dengar? Halo Japarudin, Iya, Pak. kamu Halo, Pak. posisinya di mana sekarang? Di Pontianak, Pak. Jalan Husin Dia Hamzah. apa? Jalan Hussein Hamzah. Jalan Husin Hamzah, Pak. Jalan Iya, Pak. Hussein Hamzah tuh di ini ya, di apa namanya? Hussein Hamzah tuh di mana ya? K5, Pak. Oh, Palima, dekat pom bensin ya. Iya, Pak. Oh, kamu tinggal situ kah? Iya, Pak. Jadi kamu lewat di rumah nih. Iya, Pak. Eh, teori McGregor enggak pernah dengar kamu. Teori motivasi positif dan negatif pernah dengar? Pernah, Pak. Nah, apa teori yang positif negatif? Kalau yang positif itu motivasi motivasi yang dilakukan dengan cara yang kayak gimana ya, yang arahnya eh, lebih terarah lagi tuh, Pak, tanpa ada kayak ancaman gitu. Kalau negatif tuh ya kayak melakukan motivasi tapi dengan ancaman gitu, Pak. Oh gitu. Hmm, Hmm. Kamu udah punya pacar nggak kamu? Alhamdulillah sudah, Pak. Udah punya pacar ya. Pacar kamu misalnya bilang gini, Japarudin katanya. Kamu kalau nggak lulus ini, dia bilang, nggak lulus ujian kamu ini tanggal 24 nih, kita putus ya lah katanya gitu ya enggak? Nah, itu termasuk motivasi atau bukan? Lebih ke ancaman kayaknya, Pak. Ya, ancaman Motivasi ya. tapi lebih ke kayak arah negatif gitu, Pak. Motivasi apa itu? Motivasi yang dilakukan dengan kayak ada melakukan ancaman lah, Pak, supaya Ya, namanya motivasi apa namanya? negatif, Pak. Oh, negatif. Nah, jadi lebih kepada ancaman ya. Iya, Pak. Hmm. Kemudian motivasi-motivasi apa aja yang kamu ketahui? Hmm, kayak motivasi Predix dan Herzberg yang mencakup dua faktor, yaitu faktor motivator dan faktor Heigen. Gimana? Predix Herzberg, Pak. Dia Hmm. lebih mencakup eh, dua dua motivator, kayak faktor motivator dengan faktor Heigen. Di dalam Hmm. faktor motivator itu terdapat keberhasilan perusahaan, tanggung jawab pekerjaan itu sendiri, pengembangan, dan lupa, Pak. Hmm? Lupa. Ya, Pak. Yang terakhir, Pak. Kalau yang Heigen-nya itu administrasi perusahaan, supervisi, gaji dan upah, eh,
Ini ya. Nah, yang lebih jelasnya Pak, kalau faktor yang motivasi itu terdapat keberhasilan pelaksanaan, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, dan pengembangan. Di dalam faktor Heygen, kebijaksanaan administrasi perusahaan, supervisi, hubungan antar pribadi, kondisi kerja, gaji, dan upah, Pak. Oke. Kamu lihat ke kata pengantar kamu. Kata pengantar, baik, Pak. Bentar. Sudah, Pak. Udah. Lihat yang ini. Poin pertama. Sudah, Pak. Bisa dibaca? Kedua orang tua sekaligus bos besar dalam kehidupan sehari-hari saya yang terus memberi dorongan dan semangat serta doa yang tak putus-putusnya untuk menyelesaikan proposal skripsi ini. Kok saya tertarik itu, kamu istilahnya bos besar itu, gimana tuh? Kita kan dari SMA itu kan udah pisah gitu Pak. Kan kalau anak Udah kampung pisah? itu maksudnya udah kayak disuruh sekolah, tapi di kampung tuh udah ada sekolah SMA. Jadi itu harus ke kampung lain gitu. Jadi kan kalau kayak masih tak pernah pisah gitu, kayak susah gitu Pak. Jadi waktu sekolah tuh seminggu sekali tuh harus pulang gitu, pulang sejak sampai sekolah sampai kuliah. Kuliah pun kalau setiap balik kampung tuh orang tua tuh pasti bilang betul-betul di sana, dibilang gitu. Apapun yang apapun kata guru atau dosen tuh itulah kata bapak sama mak sini gitu. Jadi kamu istilahkan orang tua kamu bos besar gitu ya? Kamu asli mana? Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Teluk Kedai, Kabupaten Surabaya, Pak. Kalau Kedai ya? Masih bisa lewat PAL itu ya, bisa ya? Bisa, Pak. Kamu di PAL itu sekarang rumah siapa tuh? Rumah bibi. Rumah bibi. Kamu tinggal di situ? Iya, Pak. Oke, tapi saya lihat sih menyelesaikan proposal skripsi. Diganti ya, jadi masa proposal kamu sudah menyelesaikan skripsi ini lah ya. Iya, Pak. Oke. Coba kamu lihat tabel 1-2. Tabel 1-2. Sudah, Pak. Tabel 1-2. Udah kelihatan? Sudah, Pak. Tabel 1-2. Nah, tabel 1-2. Udah yang tabel 1-1 udah bagus ini. Tingkat perputaran tenaga kerja PT Anson. Cuman kayaknya terlalu marginnya temu kemakan ini ya. Nanti kalau yang hard copy jangan kayak gini ya. Iya, Pak. Usahakan itu marginnya sama. Marginnya kalau untuk margin skripsi itu berapa? 4-4-3-3 ya. Iya, Pak. 4 kiri, 4 atas, 3 kanan, 3 bawah ya. Ya kan? Iya, Pak. Nah, nanti disesuaikan ya. Iya, Pak. Ini di tabelnya 1-2 ini udah tabel 1-2 ikuti tabel 1-1 aja. Misalnya tabel 1-2 PTA ini tingkat absensi tenaga kerja, di bawahnya PT Anson Plaza Pontianak, bawah lagi tahun 2018 sampai 2020 ya kan? Iya, Pak.
Kalau kamu lihat absensi dari tahun 2018 sampai 2020, ya, absennya itu meningkat atau menurun atau apa? Kalau sepertinya itu menurun, Pak. Hah? Menurun. Soalnya dari tahun ke tahun tuh banyak yang lebih tidak masuk, Pak. Absensinya ini 0,58. Jangan dibuat ini ya, tingkat absensinya ini 0, biar enak melihatnya pakai ini aja lah, pakai apa namanya, 57, 58. Oh ya, 3 ini. Kalau ini nanti sama ya. Jadi 0,582 itu menurun atau meningkat atau apa? Absensinya. Kalau untuk aktivitas kerja itu menurun, Pak. Absensinya itu kalau kita lihat itu kan 0,58 di 0,582 itu di 2018, 0,576 di tahun 2019, berarti menurun tingkat absensinya ya. Iya, Pak. Tapi tahun 2020 apa yang terjadi? Lebih banyak itu, Pak, tidak masuk. Jadi kehadiran itu atau ketidakmasukan itu lebih meningkat, Pak. Menjadi Absensinya 0,875 meningkat. ya. Iya, Pak. Absensinya meningkat ya. Absensi yang Kalau tidak absensi tidak meningkat ini, berarti motivasi kerjanya apa kira-kira? Kalau logika berpikirnya. Kalau misalnya logika pikirnya, kalau orang tuh banyak yang tidak masuk, berarti motivasinya gimana? kayak pimpinan lebih memberikan masukan agar karyawan Bentar, itu sebentar. Saya mengatakan kalau absensinya meningkat, banyak orang tidak masuk kerja. Berarti motivasi kerja mereka apa nih? kurang, Pak. Kurang, menurun ya. Ya, Pak. Pas saya Oke. survei ke lapangan itu kan, Nah, saya kan nanya ke atasan itu, kalau alfanya ini makin banyak ya, Pak, sedangkan gitu. Ya, soalnya kan ini kan 2019 2020 kan kita kan katanya ada musibah COVID katanya. Jadi itu ada apa? musibah COVID gitu, Pak. Oh ya. Nah, jadi itu perusahaan tetap aktif, tapi dibilang kayak banyak surat edaran pemerintah, jadi itu ada yang kayak tutup bentar gitu. Masih Oke. Apa tujuan penelitian kamu? tujuannya, Pak. Tujuan penelitian kamu. Nanti tabel 1-2-nya betul kan ya? Iya, Pak. Apa tujuan penelitian kamu? Bisa dibaca? Tujuan penelitian saya itu, Pak, untuk mengetahui faktor apa-apa saja yang memotivasi karyawan PT Anzon Auto Plaza Pontianak, Pak. Faktor-faktor apa saja yang memotivasi karyawan ya? Iya, Pak. Untuk mengetahui. Gimana Iya, Pak. cara kamu mengetahuinya? Boleh kamu ceritakan kepada saya cara kamu mengetahui? Dengan menganalisis dengan mengolah data jawaban dari responden karyawan PT Anzon Auto Plaza Pontianak, Pak. Ada berapa responden kamu? 31, Pak. 31. Populasi kamu berapa? Populasi
populasi itu 31 nggak, Pak? 31 juga. Apa namanya kalau populasi sama dengan sampel sama dengan populasi? Kalau Populasi sama dengan sampel apa namanya? Kalau populasi adalah unit kerja dalam suatu daerah tertentu untuk dijadikan objek penelitian. Sedangkan sampel bagian dalam populasi dalam penelitian ini karena ya, Pak. Kalau sampel itu bagian dalam populasi, Pak. Kamu kan populasinya 31, Iya, Pak. sampelnya 31. Betul? Iya, Pak. Namanya apa itu metode penelitian sampel itu? Apa namanya? Kalau sampel sama dengan populasi. Halo? Iya, Pak. Tiap 10 tahun sekali Indonesia biasanya mengadakan apa? Sensus, Pak. Apa? Sensus. Nah, jadi itu metode apa namanya? Metode sensus, Pak. Iya, jadi kalau sampel sama dengan populasi itu metode sensus. Ya, Iya, Pak. Terima kasih, Pak. bisa lanjutkan cerita kamu sehingga sampai kamu pada kesimpulan bahwa faktor-faktor yang motivasi kerja karyawan adalah ini. Bisa lanjutkan? Kamu nyebarkan kuesioner kepada 31 orang ya. Iya, Pak. Nah, silakan lanjut ceritanya. Maaf, Pak. Bisa 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 diulangi pertanyaannya, Pak? Cerita yang kayak gimana, Pak? Kamu, saya tadi kan nanya apa tujuan penelitian kamu. Kamu Ya. bilang adalah untuk mengetahui faktor-faktor motivasi kerja gitu ya. Iya, Pak. Nah, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memotivasi karyawan. Nah, sekarang saya tanya kepada kamu, apa aja yang kamu lakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang memotivasi karyawan? Apa aja yang kamu lakukan untuk mengetahuinya? Tentunya saya tuh udah nyiapkan pertanyaan kuesioner untuk karyawan PT Amazon untuk dijadikan olahan data di skripsi saya, Pak, sekaligus untuk bahan belajar untuk diri sendiri apa saja yang pimpinan lakukan untuk memotivasi karyawan agar perusahaan itu bisa kayak berkembang gitu, Pak, malah maju. Soalnya kan kalau PT Anzon Auto Plaza Pontianak kan awal berdirinya tuh di Tanjung Pura, karena dia mengalami kayak peningkatan, jadi itu dia pindah ke Jalan Ayani, deretan mall, Pak. Itu di situ lebih besar bangunannya. Cabang pun juga ada banyak, Pak. Sebentar. Yang saya tanyakan adalah apa yang kamu lakukan untuk memotivasi, untuk mengetahui faktor-faktor apa yang memotivasi karyawan? Apa yang kamu lakukan? Kamu tadi kan Saya menyebarkan kuesioner kuesioner langsung. kepada 31 orang. Iya, Pak. Nah, kuesioner itu Iya, Pak. kamu jelaskan variabel-variabelnya apa saja. Yang di dalam
di dalam kuesioner itu ada 10 variabel, Pak. Apa? Yaitu keberhasilan pelaksanaan, pengakuan pekerjaan itu sendiri, iya Pak, Itu tanggung jawab, pengembangan, kebijaksanaan dan administrasi perusahaan, supervisi, hubungan antar pribadi, kondisi kerja, gaji dan upah, Pak. jadi itu kamu sebarkan kepada kuesioner yang 1 orang. Iya Pak. Apa yang kamu dapatkan dari hasil analisis data kamu? Eh, Yang kamu sebagian dapatkan besar responden itu setuju akan tentang keberhasilan pelaksanaan pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, pengembangan. Tapi ada beberapa responden yang kurang setuju tentang supervisi serta gaji dan upah, Pak. gitu ya. Jadi tadi apa? Gimana Iya, Pak. sebagian besar apa? Sebagian besar responden itu setuju mengenai tentang keberhasilan pekerjaan, pengakuan pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab dan pengembangan. Dan ada yang beberapa responden yang memilih tidak menjawab, Pak, mengenai tentang supervisi, gaji dan upah. Ya, itu, Pak. Jadi intinya motivasi di situ kamu kayaknya tidak ada membuat rekapitulasi kayaknya ya. Ya. Ini berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa responden tanggal responden terhadap gaji yang sudah terima sesuai dengan upah minimum. Nah, ini mengatakan 3,9 mengatakan 20 orang mengatakan setuju bahwa sesuai dengan upah minimum ya. Kamu tidak membuat ini ya rekapitulasi secara keseluruhan ya untuk melihat sebenarnya ini kan tadi tujuan kalian adalah untuk mengetahui apa tadi motivasi kerja. faktor-faktor motivasi faktor-faktor apa aja yang motivasi ini ya yang motivasi kerja karyawan. Jadi faktor-faktor motivasi apa aja yang faktor-faktor yang memotivasi? Faktor-faktor apa yang motivasi? Keberhasilan pelaksanaan pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, pengembangan, kebijaksanaan, administrasi perusahaan, hubungan antar pribadi, kondisi kerja. Selain dari 7 itu, Pak, sebagian responden itu ada yang tidak menjawab, Pak. Malah tentang gaji dan upah tuh 1 orang tuh menjawab tidak setuju mengenai tentang upah minimum. Itu
mungkin kebutuhannya lebih besar. Ini saya lihat di rekomendasi nomor 4, supervisi perlu ditingkatkan. Cara mengikuti para pilihan nanti sesuai dengan bidang duanya. Terus mampu saya perlu tingkatkan. Kenapa nih perlu ditingkatkan ini? Apa ada semacam temuan bahwa supervisinya kurang ini? Kenapa itu supervisi perlu ditingkatkan ini? Berapa supervisi perlu ditingkatkan? Halo? Ya Pak, Nah, kenapa supervisi perlu ditingkatkan? karena berdasarkan jawaban dari responden Pak, saya masukkan ke dalam tabel presentasi. Penelitian menunjukkan sebanyak di dalam variabel pertanyaan tanggapan responden terhadap masalah-masalah teknis yang karyawan hadapi dalam pekerjaan selalu bisa diselesaikan dengan baik oleh atasan. Sebanyak 2 orang responden menjawab sangat setuju. Sebanyak 13 orang responden menjawab 2 orang responden menjawab sangat setuju. 13 orang responden menjawab setuju, sebanyak 15 orang responden menjawab tidak ada pendapat, dan 1 orang responden menjawab tidak setuju, Pak. Maka saya tarik kesimpulan itu. Dan variabel kedua, tanggapan responden terhadap atasan saudara berusaha langsung memperbaiki diri dengan mengikuti pelatihan di bidangnya. Di situ tuh Pak, ada 3 responden yang menjawab tidak setuju, Pak. Maka saya dapat kesimpulan bahwa supervisinya itu perlu ditingkatkan lagi, Pak. Kamu supervisornya perlu tingkatkan lagi gitu? Iya, Pak. Oke, saudara, kamu akhirnya jadi bimbingan Pak Adi gitu ya? Iya, Pak. Oke, Jafarudin, saya cukupkan sekian. Saya serahkan kepada Mbak Rikola. Ya, Mbak, silakan Mbak Rikola. Terima kasih, Pak. Yes, oke. Semoga sehat selalu, Pak. Ya. Halo Mbak Rikola. Jafarudin, kita tunggu Bu Aisyah join dulu ya, baru kita mulai lagi. Iya, Bu. Jafarudin, oke, kita tunggu Iya, Bu. 5 menit lagi lah ya. Jangan di live ya.
Baik, untuk tim penguji Bu Aisyah, silakan Bu. Bentar, Japarudin ya. Oke, terima kasih Bu Ola. Mana Japarudin nih? Bentar Ya, Bu. loh. Ya, bentar saya nyari skripsi kau tadi nih di mana nih? Japarudin. Oke, Japarudin udah siap diuji nih. Ya. Japarudin. Judulmu apa? Analisis motivasi kerja pada PT Anzon Auto Apa Plaza. suara kamu kecil? Paket sih, Bu. Nah, analisis motivasi kerja pada PT Anzon Auto Plaza Pontianak, Bu. Analisis motivasi kerja kan? Iya, Nah, Bu. coba kamu buka bab 1 halaman 4. Sudah, Bu. Kamu lihat ada tabel tingkat absensi. Iya, Bu. Nah, untuk menghitung persentase tingkat absensi itu gimana tuh? Eh, jumlah Jumlah apa? jumlah hari kerja dibagi Jumlah apa asumsi nih? hari- Ini tingkat absensi, persentase 0,582%, kan? Nanti persennya dibuang ya. Oh ya, Bu. Nah, harus ada persen lagi karena persentasenya udah di atas. Nah, itu gimana tuh bisa menghasilkan 0,582? Hmm, Tadi udah makan dah. Boleh makan ya. Pagi tadi. Siang. Ya. iya, Bu. Nah, lamanya tinggal kau bilang ya, Bu, ini Bu, ini. Udah, apa sih? Hmm, Makanya nak ujian tuh belajar. Jadi kau cepat jawabnya, masa yang kau tulis ya kau tak tahu? jumlah absensi dibagi jumlah hari kerja, Bu. Hah? Jumlah absensi dibagi jumlah hari kerja dikali 100%, dikali 100, Bu. Kali Nah, 100%. Bu. Ya, Jadi Bu. tuh hari kerja tuh jumlah hari kerja yang di kolom 2 ya, kolom 3. Jumlah hari kerja yang berapa tuh? 7.000 lebih tuh. Kamu tambah ya jumlah hari kerja keseluruhan. Iya, Bu. Jumlah absen nih, sebaiknya kamu ganti jumlah hari kerja yang hilang. Baik, Bu. Oke. Sekarang kamu lihat di bab 2 halaman 24. Dah? Sudah, Bu. Nah, sekali jalan nih. Kamu neliti menggunakan variabel apa?
Teori siapa yang kamu gunakan? Teori siapa? Friedrich Herbert, Bu. Hesberg. Teori Hesberg itu namanya apa? Nama teorinya? Eh, Kalau Maslow kan teori hierarki kebutuhan. Kalau McClellan kan teori prestasi. Nah, Hesberg ini apa nama teorinya? Ini yang kau pakai nih untuk kau bahas nih. Masa Ya, kamu Bu. tidak tahu? Kemana nih? Ini kepuasan kerja, Bu. Ya, Kepuasan kerja. teori siapa yang kamu gunakan nih? Hesberg Bu. kan? Nah, Ya, Bu. nama teori Hesberg itu ngasih nama teorinya apa? Ya, macam mana kau nih gunakan teori tapi kau tidak tahu namanya? Ada faktor apa situ? Faktor motivasi sama Huygens, Bu. Nah, itu ada berapa faktornya? 10, Bu. Itu indikator. Saya nanya Oh. faktor. Jadi ada berapa faktornya? Dua, Bu. Dua faktor, Nah, Bu. 2. Jadi Hesberg itu beri nama teori apa? 2 faktor motivasi, Bu. Teori 2 faktor. Ya, Bu. Maaf, Bu. Nah, kita lihat faktor motivasi. Sebenarnya faktor motivator ya. Faktor motivasi. Atau faktor yang memuaskan. Keberhasilan pelaksanaan. Nah, maksudnya apa tuh? Agar seorang bawahan dapat berhasil dalam pelaksanaan pekerjaan, Bu. Yang dimaksud dengan keberhasilan pelaksanaan itu apa? Pengertiannya apa? Ya, Pak Rudin. Iya, Bu. Agar seorang bawahan dapat berhasil dalam pelaksanaan pekerjaannya. Apa? Maka pimpinan harus mempelajari bawahannya dan pekerjaan dengan memberikan kesempatan kepadanya agar bawahan dapat berusaha mencapai Suara hasil, Bu. kau ini kecil benar, enggak dengar saya. Untuk mencapai hasil, Bu. Nah, pengakuan itu apa tuh pengakuan? Apa yang dia aku tuh? Pengakuan itu dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan karyawan tuh jika berhasil apakah dapat mendapatkan pengakuan langsung dari atasannya gitu, Bu. Apa tuh? Pengakuan. Iya, Bu. Pengakuan apa? Pengakuan misal kalau karyawannya melakukan pekerjaan dan berhasil, pimpinan itu mengakui dia atau memberikan pujian enggak gitu, Bu. Tuh, kau nih. Kalau pekerjaan itu sendiri apa? Pimpinan membuat usaha-usaha yang real dan meyakinkan sehingga bawahan mengerti dan pentingnya pekerjaan yang dilakukan dan berusaha menghilangkan kebosanan dalam pekerjaan bawahan serta menguasai agar setiap bawahan sudah tepat dalam pekerjaannya, Bu. Oke lah. Faktor higien.
Apa yang dimaksud dengan faktor hidden tuh? Yaitu faktor yang menimbulkan rasa tidak puas yang terdiri dari Faktor yang bisa kebijaksanaan. menimbulkan tidak puas. Ya, Bu. Apa aja isinya yang bisa menimbulkan tidak puas? Kebijaksanaan dan administrasi perusahaan, supervisi, hubungan antar pribadi, kondisi kerja, gaji dan upah, Bu. Kamu buka bab 3. Ya, Bu. Halaman 26. Ya, Bu. Enggak buang. Enggak sih ikan. Tempe. Tahu. Udah? Udah, Bu. Populasi dan sampel. Populasi itu apa? Populasi unit kerja suatu daerah tertentu yang dijadikan objek penelitian, Bu, untuk memperoleh sumber data. Populasi kamu berapa orang? 31 orang, Bu. Sampel apa? Sampel bagian dalam populasi, Bu. Apa sampel? Bagian dalam populasi, Bu. Apa tuh bagian dari populasi? Bagian belakang, bagian depan? Yang dijadikan objek, Bu. Sampelmu berapa? 31 orang, Bu. Jadi populasi 31 orang, sampel 31 orang, itu sampel apa namanya? Sensus, Bu. Ical kali ya. Ical. Sensus, Bu. Ical. Ini kayu ini enggak. Ical. Ini kacang. Untuk laut besar. Sampel apa namanya? Sensus, Bu. Hah? Metode sensus. Enggak dengar saya. Metode sensus, Bu. Nah, Bu. Selain sensus, biasanya disebut apa? Pendataan secara langsung, Bu. Pendataan secara langsung, Bu. Pendataan secara langsung. Nah, ini pendataan saya langsung. Nah, kalau lihat nih, di halaman 27, ya. Halaman 27 nih, kamu tiba-tiba muncul interval kelas. Iya, Bu. Soalnya Interval kelas itu untuk apa? bobot nilai, Bu. Iya, bobot nilai apa tuh? Interval kelas tuh. Untuk tabel di penambahan kolom di tabel bab 4, Bu. Hasil dan pembahasan. Sama kolom apa? Untuk mengetahui nilai setuju tidak setujunya. Nilai apa? Setuju tidak setuju? Lalu Iya, gimana Bu. tuh? Tidak setuju masukkan ke rentang ini. Apa yang kamu hitung? Untuk menghitung skor rata-ratanya, Bu. Nah, sekarang mana rata-ratamu? Tidak ada di sini.
Ya, Bu. Rumus rata-ratanya mana? Yang tahu-tahu muncul interval kelas. Terus variabel penelitian berikutnya. Bobotnya mana? Kan? Muncul, tahu-tahu muncul ini ya. Variabel penelitianmu mana? Nggak ada nih di bab 3 nih variabel penelitianmu. Ya, Bu. Nah, dari pertama itu tidak dimasukkan variabel penelitian, Bu. Ah, gimana mau tahu kalau kamu nggak masukkan variabel penelitian? Ya, Bu. Variabel penelitian, pembobotan. Tahu-tahu muncul interval kelas ya. Paranormal kah apa kamu? Dapat angka 5 itu dari mana? Angka 1 itu dari mana? Dari mana tuh dapat angka 5 dengan angka 1 tuh? Ya Parudin, muka kau kok enggak nampak sih, kau di mana? Apa yang kau tengok sampai tertunduk-tunduk tuh? Skripsi, Bu. Skripsi? Emang pakai Iya, Bu. apa? Ya. Kau buka skripsimu pakai laptop atau kamu lihat printan? Ringan, Bu. Ah, naikkanlah sampai tertunduk-tunduk itu. Enggak nampak saya muka kau. Nah, nanti masukkan tuh. Ini kan kau dapat angka 5 nih mana nih? Interval nilai tertinggi apa tuh? Nilai terendah apa? Banyaknya kelas yang diinginkan. Mana dia? Nah, kan? Makanya sebelum ini kamu masukkan variabel penelitian. Habis variabel penelitian ada pembobotan. Ya, yang kau bilang sangat setuju tadi itu berapa bobotnya? Habis bobot, ada bobot barulah kau bisa tahu nih berapa tingkatannya. Apa tahu kau bikin bobot sampai 7 kan? Iya. Ya, Bu. Kalau yang sangat-sangat setuju sampai sangat-sangat tidak setuju kan ada 7, bukan 5. Nah ini jangan kau jadi paranormal tiba-tiba muncul ya macam siluman benda nih. Ya. Variabel penelitianmu indikatornya apa? Enggak ada. Variabelnya aja enggak ada kau buat di sini. Banyak kurang. Masukkan, Bu. Skripsimu ini banyak kurang. Nah, kamu lihat ke bab 4. Itu diperbaiki nanti ya, ditambah. Iya, Bu. Pasti, Bu. Nanti ujian kedua kali kau harus sudah bagus. Honda kami ndak ACC untuk ujian kedua. Kalau belum bagus. Sudah, Bu. Nah, ini bab 4. Bab 4 ini apa tuh? Bab 4 tiba-tiba objek penelitian. Oke. Terus objek penelitian, struktur. Nah, habis objek penelitian ada kata apa-apa. Habis sejarah tadi langsung muncul tingkat. Nah, ini tingkat pendidikan masih ya. Masih sambungan tuh. Nah, langsung muncul ada pengujian data. Apa kata kau pengujian data nih? Data apa yang kau uji? Uji apa tuh? Uji validitas, Bu. Ah, langsung uji validitas. Karakteristik respondennya mana? Ada di mana kau taruh karakteristiknya? Terbalik. Iya, Bu.
Validitas baru karakteristik responden. Nah, kamu uji validitas untuk menentukan valid tidak valid itu dasarnya apa? Jawaban dari responden, Bu. Mhm. Jadi dari jawaban responden itu udah bisa menentukan valid tidak valid. Dari itu loh tadi itu, Bu, bobot nilainya itu, Bu, yang sangat setuju 5, setuju 4. Gimana? Dari jawaban responden itu yang ada bobotnya itu 5, 4, 3, 2, 1 itu saya masukkan ke Excel. Tahu, ada bobot kan? Iya, Bu. Tapi bobotnya dari mana? Tidak ada kamu buat di bab 3, kan? Iya, Bu. Nah, ada. Nah, terus menyatakan valid atau tidak valid, dasarnya apa? Jika R tabel itu lebih, jika R hitung lebih besar dari R tabel, Bu. R itu dari tabelnya 0,355. ya, oke. Ya. Kemudian pada halaman 46 tuh kamu kan hitung nih tanggapan responden. Nanti judulnya dibetulkan ya. Iya, Bu. 48 coba lihat. Nanti semua tabel kamu cek. 48. Kan ini pimpinannya sampai ke pinggir-pinggir nih. Ya. Iya. Nah, nanti kamu geser sejajar, pimpinan itu sejajar dengan tanggapan. Iya, Bu. Geser nanti. Nah, itu rata-ratanya dapat 3,8. Iya, Bu. Nah, 3,8 itu dari mana ini dapatnya? 117 dibagi 31, Bu. 100? 117 dibagi 31 dikali 100. Dibagi 31. Lalu hasilnya kan kamu nyatakan baik. Nah, Iya, kenapa Bu. baik tuh? Karena yang interval cluster itu, Bu, dari 3, Dasarnya baik tuh. itu dari 3,40 sampai 4,19 itu kategorinya baik, Bu. Nah, dari Interval kelas 3,40 sampai 4,19 itu baik, Bu. jadi karena kamu kan hanya menggunakan analisis rata-rata, ya. Iya, Bu. Nanti kamu tambahkan tuh. Baik itu masuk pada rentang apa? Ya. Iya, Yang Bu. kamu rentang berapa? 3, berapa tadi, kan? Iya, Bu. Nah. Kemudian kamu nih tidak ada rekapitulasi, ada nggak? Rekapitulasi dari rata-rata yang udah kamu hitung nih. Keseluruhannya mampu belum, Bu? Macam mana kok nih semua nggak belum? Kalau yang kayak Nah, ini kan kamu buat satu-satu. Lalu gimana kamu tahu yang mana yang memotivasi? Nah, dilihat dari mana tuh? Yang mana yang sudah, Bu, tapi di PPT-nya, Bu. Ya apa? PPT-nya kalau misal tentang keberhasilan pelaksanaan tanggapan responden terhadap pekerjaan yang dibebankan, dua pertanyaan tuh jumlah rata-ratanya saya tambah baru dibagi 2 baru dikali 100, Bu. Iya. Rekapitulasinya tidak ada nih. Nah, lalu untuk tahu di semua faktor yang kamu hitung nih,
Mana memang yang tinggi yang mendorong tuh yang mana? Nggak kelihatan. Kan? Di antara dua faktor lagi. Di antara yang satu faktornya, apa yang paling tinggi? Di antara faktor yang satunya apa? Di antara kedua faktor, dilihat ratanya, apa yang paling tinggi? Nah, harusnya itu ada di bab 4-mu. Kamu kan mau lihat. Yang kamu permasalahan kan motivasi kerja. Apa yang memotivasi, kan? Apa yang memotivasi, kan itu yang kamu inginkan, kan? Di antara dua faktor itu, kalau kamu hanya ini kau hanya ngitung angka aja nih. Kan kau hanya ngitung angka aja, rata-rata dapat sekian persen ini, habis. Apa yang memotivasi? Enggak didapat. Enggak terjawab yang mau kau inginkan, kan? Nah, jadi kau buat rekapitulasinya ya setelah tabel terakhir ya. Halaman 3 ya. Nah, halaman 63 tuh kamu buat rekapitulasi untuk faktor motivator. Jangan digabungkan. Rekapitulasi untuk faktor higien. Dibuat berpasangan boleh, ke bawah boleh ya. Ke bawah aja. Nanti rekapitulasi untuk faktor motivator jumlahnya berapa, rata-ratanya berapa. Nanti yang kamu ambil cuma rata, jangan semua itu ya. Rata-ratanya aja kamu ambil tuh setiap indikator ya. Faktor motivator, rata-rata tiap indikator, nanti dapat ratanya. Nah, faktor higien juga demikian. Ya, Jafarudin, dengar nggak? Ya, Bu. Nah, catat ya. Ya, Bu. Hingga dari itu kamu bisa membuat satu penjelasan. Nah. Ya, Bu. Saya cuma masukkan ke PPT tadi, Bu. Apa masuk di PPPT aja? Saya kan tidak lihat PPT pun. PPPT Ya, itu Bu. hanya pil ini yang nanti masuk perpustakaan. Nah, ini yang harus Soalnya skripsi itu udah diminta sama Bang Iman kemarin. Hah? Bang Iman minta kirim PDF skripsi, dia bilang. Jadi itu belum sempat masukkan sampai hasilnya, Bu. Kenapa kerja kau? Masa udah sampai mau ujian belum sempat masukkan? Emang waktu di ACC belum masukkan tuh? Yang DCC sudah bentuk itu, Bu, tapi itu dia tuh pas kita cek-cek aja gitu, Bu, supaya enggak tulisannya tuh enggak kayak ngelebihi gitu pensil, jadi dia tuh ketinggalan gitu. Iya. Jadi kamu tambahkan ya? Ya, Bu. Yang di bab 5 kesimpulan. Kesimpulan ini jangan kau buat kayak gini. Apa sebagian besar responden setuju dan menilai bahwa pekerjaan dibebankan sesuai dengan kemampuan karyawan, dan sebagai responden juga setuju. Kesimpulan cukup faktor motivator untuk keberhasilan itu berapa yang besarnya itu aja. Yang skor rata-ratanya, Ibu. Ya, persentasenya Ya, boleh rata-rata, tapi berapa kan? Atau yang rata-rata. Yang kau uraikan lagi ini panjang-panjang nih. Ya. Nah, itu aja harus kamu perbaiki ya, Jafarudin. Ya, Bu. Oke. Catat ya. Ya, Bu. Oke, saya kira hanya itu. Tanya jawab saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Aisyah. Jafarudin, kita break dulu sambil menunggu Pak Adi, karena Pak Adi masih menguji mahasiswa yang lain. Boleh izin nanya, Bu? Gimana? Waktunya apakah breaknya cukup untuk sholat, Bu? Ya, sholat dulu. Boleh, Bu. Sholat kan? Iya, Bu. Nah, sholat dulu lah sambil nunggu Pak Adi kali ya, lama ya Bu.
Kalau lama Nggak sih apa-apa, izin. nanti break 5 menit sambil kamu sholat. Jadi nggak usah di lift ya. Iya, Bu. Nah, sholat ya cepat-cepat. Mungkin Bu Aisyah juga mau sholat duluan, Bu. Boleh, Bu? Kalau saya sih tak masalah, ini kan saya bisa keluar nih. Iya, Iya, soalnya kamu masih mau diuji Pak Adi lagi. Jadi kalau bisa, kalau memang mau sholat terlebih dahulu, sholat aja sambil menunggu Pak Adi. Nanti pas Pak Adi masuk, kamu belum selesai sholat kan? Nanti takutnya Pak Adi nggak mau nunggu terlalu lama gitu. Jadi kalau izin mau bentar, Bu. sholat aja dulu. Izin Sholat ya bentar, Bu. cepat. Mm-mm. Ibu, Bu Aisyah. Ya? Bu, nanti habis ini bonik ya, Bu. Bonik di mana? Di sini juga. Di Meet, nanti Ola kirim linknya. Oh, Sekarang Pak Maulana nguji. ya. Nanti Ola kirim ke Ibu ya. Sip.
Oke, Saudara Japarudin. Sudah siap Japarudin? Halo Japarudin. Halo, Japarudin, Pak, tadi beliau izin sholat sebentar, Pak. mau Japarudin ya? Yalah, Mm-mm. boleh lah. Istirahat dulu lah. Japarudin, masih sholat kayaknya, Pak. Pak, Bu Aisyah sama Pak Maulana sudah standby di Bonik ya, Pak. Oh ya ya. Nah, Japarudin? Ya, Pak, sudah ada Pak Japarudinnya, Pak. Oke, Japarudin, silakan masuk lagi. Video dihidupkan. Video dihidupkan. Ya, Pak. Maaf, Pak. Nah, dah. Oke, tadi Anda diuji oleh Pak Maulana, Pak Balil ya, Pak dengan Bu Aisyah. Pak Nayu. Kira apa perbaikannya? Ya, Pak. Apa perbaikannya dari Bu Aisyah dan Pak Nayun? Pak Nayun 2 tabel sama cuma 2 tabel, Pak. Terus Kalau Bu Aisyah tentang tabel 1.2 diubah tulisan kalimat jumlah hari kerja sama jumlah absensi, persennya juga diubah, bilang tambahan rekapitulasi bab 4, variabel penelitiannya juga dimasukkan. Oke, jadi itu nanti diperbaiki ya. Ya, Pak. Perbaiki ya, nanti diperbaiki sehingga berarti kalau nanti banyak ke Bu Aisyah dan ke Pak Nayun ya. Ke Bapak ya. Itu Bapak aja ya. Nah, udah bola. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Adi. Langsung aja, Baik. langsung aja. Baik, saya mengumumkan hasil dari sidang skripsi online saudara Japarudin. Baik, dari beberapa keputusan dari tim penguji, Anda dinyatakan. Pak, nilai Pak Adi belum, Pak? Udah. Hah? Udah di WA. Oh, sip. Ya, Pak. Anda dinyatakan lulus. Tanpa ekspresi, Pak. Mungkin ada hikmahnya kali ya pengumuman sebelum pengumuman saudara sholat terlebih dahulu. Baik, mungkin ada saran dan nasihat dari Pak Adi Mursalin selaku pembimbing dari saudara Japarudin. Silakan Pak Adi nasihatnya. Ya, selamat ya, sukses ya, saudara sudah lulus dengan nilai A ya. Jadi saudara jangan lupa dengan fakultas ekonomi, jangan lupa alma mater ya. Karena nanti ujian lebih banyak belajar ya, karena nanti ujian lebih berat di masyarakat ya. Kalau di sini enggak berat ya, enggak menjadi orang. Tapi yang berarti masyarakat kan itu jauh lebih berat pada ya itu ya. Selalu ya. Salam dengan keluarga ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Itu ya. Ada mau pesan-pesan apa lagi? Ada mau diperkat silakan. Kayaknya sih enggak ada lah, Pak. Enggak ada. Cuman banyak-banyak terima kasih lah semua dosen penguji, sama Bapak pribadi, Bapak Nayun selaku pembimbing pertama gitu. Semoga sehat selalu. Ya, Pak. Oke. Sekarang sudah bisa bola, udah bola. Ya, Pak. Tutup. Ya, baik Japarudin, saya langsung tutup saja sidang skripsi online pada hari ini atas nama saudara Japarudin dengan NIM 1710416454 dengan judul analisis faktor-faktor motivasi kerja pada PT Anson Auto Plaza Pontianak dinyatakan selesai. Dan sekali lagi selamat untuk Japarudin, semoga ilmu yang kamu dapatkan bermanfaat untuk kamu ke depannya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Pak Bonik, Pak. Hah? Nilai. A. Nilainya A. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan di lift ya. Oke, Bu. Pak, olah lift, Pak. Ya, sama.